perusahaan-perusahaan kan banyak tuh yang RE100 yang membutuhkan itu, kalau nggak itu dia nggak mau. Nah, banyak loh kejadian ke Indonesia mau invest, nggak ada dapetin renewable energy 100%, kita nggak bisa menyediakan, mereka pergi ke Vietnam. Bisa dijabarin nggak sih Pak bedanya energi kita dengan Vietnam seperti apa, sehingga Vietnam juga bisa dibilang untuk migasnya juga lebih maju bahkan sekarang daripada Indonesia? Ya mereka sederhana sebenarnya, market oriented. Jadi marketnya butuh apa, dia jalanin itu. Marketnya butuh energi terbarukan, dia buka. Dan waktu awalnya itu misalnya lebih mahal, buat dia itu investasi. Jadi bukan subsidi sifatnya, karena perlu investasi itu, jadi infrastruktur lagi. Jadi energi terbarukan kan kenceng banget tuh, walaupun akhirnya kebanyakan, kebablasan, tapi nggak apa-apa diambil. Toh ekonominya tumbuh tinggi sehingga surplusnya dengan cepat terabsorb. Jadi untuk perusahaan-perusahaan kan banyak tuh yang RE100 yang membutuhkan itu, kalau nggak itu dia nggak mau. Nah, banyak loh kejadian ke Indonesia mau invest, nggak ada dapetin renewable energy 100%, kita nggak bisa menyediakan, mereka pergi ke Vietnam. Nah, yang kayak gitu artinya apa? Vietnam lebih melihat market oriented. Dan kita tuh kalau dianggap market oriented seolah-olah masalah kedaulatannya hilang gitu ya. Energi. Nah, kalau kayak begitu sekarang mau tumbuh atau mau terbatas pertumbuhannya karena kita mensyaratkannya sangat apa tadi ya, tidak market friendly lah bahasanya gitu. Kalau di Indonesia perlu nggak sih kayak, kan emang kita udah disonding-sonding juga kan energi baru, energi terbarukan gitu ya. Ini untuk mencapai sebuah mimpi ketahanan energi nasional lah yang menjadi mimpi besar bangsa ini juga. Itu gimana tuh Pak Wan? Artinya harus dikaji lagi atau ya udah memang harus jalan gitu loh. Jadi udah nggak bisa mundur atau menunda-nunda terlalu lama, bahkan nanti jadi efeknya baiknya memang kepanjangan jalan beriringan gitu. juga dengan harus juga, dong. Kan kita harusnya, kalau saya ya, kan common sense. Common sense itu yang paling economical, yang paling kompetitif. Ini contoh aja. Yang pengen pasang panel surya atap itu kan banyak. Tapi kan dibatasi, harus pakai kuota lah apa segala macam. Padahal kalau PLN bikin yang namanya PLTS, itu kan cari lahannya aja susah. Ini gedung di atas rumah-rumah kan udah otomatis ada. Dan yang namanya intermittent itu kan nggak baik untuk reliability lah, untuk masalah di jaringan. Tapi kalau PLTS yang rumah atap itu kan dari Jawa ujung, di sana matahari ada, besok nanti jam berapa di sini. Itu kan bagus secara ketahanan energinya, itu jadi intermittennya bisa diatasi gitu ya. Nah, itu investasinya yang bikin orang sendiri, nggak pakai perusahaan apa segala macam. Tapi itu kan harusnya digalakkan dong. Energi bersih, itu kan common sense banget gitu. Tapi karena silo mentality dari institusi-institusi di Indonesia, itu kecenderungannya ya kalau gitu gua rugi dong. Tapi kalau tadi ya karena tuntutannya adalah kalau nggak untung dia merugikan negara gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitunya tuh selalu berkaitan gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang paling mudah itu dibuka itu kayak orang yang mau investasi on its own gitu ya. Tapi kan nanti seolah-olah menjadi ancaman buat monopoli di BUMN kita gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus pengertian keseluruhan, dan ujung-ujungnya kan pimpinan gitu. Kalau pimpinannya bilang kalau semuanya itu harus ada pertimbangan-pertimbangan tadi ya, pertimbangan-pertimbangan tadi, ya akan kita membatasi diri kita sendiri. Karena terlalu membatasi, terlalu magerin diri gitu ya Pak. Kita sendiri. Tapi kalau dilihat dari investasi, baiklah soal investasi, emang banyak Pak yang berminat ada investasi energi di Indonesia. Sangat. Buka Pak, kayak apa sih sebenarnya negara ini tuh opportunity-nya gede, dan negara luar tuh ngelihat Indonesia sangat seperspektif itu. Sangat ya. Karena kan kita orang banyak gitu ya, besar gitu ya, sehingga dan
potensi kaum yang berpenghasilan menengah itu kan itu sebenarnya yang paling kunci ya untuk pertumbuhan itu kan besar sekali. Jadi kita dilihat sebagai negara yang punya potensi untuk menjadi ya harus kita akui lah pasar gitu ya. Dan orang mau invest. Kalau orang mau invest, maksudnya gini, Indonesia is too big to be ignored. Nah, jadi akan selalu ada orang yang mau investasi Indonesia. Karena marketnya udah di sini. Tapi harusnya bisa lebih besar lagi. Kalau kita market friendly. Nah, market friendly yang seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh Vietnam, gitu ya. Masalah legal system dipastikan. Masalah-masalah kayak gitu ya. Apa karena sistem pemerintahnya juga beda, Pak? Aku rasa sih di kita tuh kan kalau pimpinannya memutuskan seperti kan orang lain ikut. Apalagi presidensial itu kan kuat banget. Tinggal mau ke arah situ apa enggak gitu. Tapi kalau kita itu lebih ke arah yang sifatnya mohon maaf nih ya, misalnya pencitraan gitu ya. Kalau pencitraan yang mendukung efisiensi dan ekonomi yang jauh lebih baik, I'm for it gitu ya. Tapi kalau pencitraan itu at the expense of the less economic performance, kan sayang dong. Jadi kita tuh punya opportunity yang begitu besar, tapi ujung-ujungnya miss opportunity terus. Di sisi lain kan pemerintah Presiden Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi dengan kita tahu dari tadi kendalanya banyak banget seperti itu, dan diharapin 8% juga kontribusi energi idealnya itu harusnya berapa? Pertumbuhan energi lebih tinggi daripada 8% kan ya, Pak? Oh enggak, kalau mau bagus untuk sensitivitasnya itu kalau bisa energinya lebih sedikit untuk dapetin pertumbuhan lebih besar. Tapi kan artinya kalau pertumbuhan 1% butuh energi lebih dari 100%. Jadi kan elastisitasnya kurang bagus gitu ya. Jadi itunya kalau bisa memang lebih, artinya apa? Butuh efisiensi, butuh konservasi, butuh partisipasi dari masyarakat dan sebagainya yang seterusnya yang harus itu bisa digalakkan, karena tanpa perbaikan dari elastisitas ini kita akan kembali lagi menjadi ekonomi yang boros karena kebutuhan energinya jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan gitu ya. Kalau kebutuhan energinya lebih rendah daripada pertumbuhan yang konteksnya adalah pertumbuhan di mana memang tergantung dari sektor pertumbuhannya itu sendiri. Yang kita agak sayangkan kan misalnya industri itu menyusut gitu ya. Sebenarnya industri ini kan butuh energi sebenarnya. Itu konsumen terbesar energi harusnya. Jadi kalau misalnya energi per kapita kita atau listrik per kapita kita itu mau setara dengan China misalnya atau Vietnam gitu, kita harus tumbuh misalnya 5 kali, dan 5 kali itu bukan berarti kita konsumsi di masing-masing orang lebih besar, bukan, tapi sektor ekonominya yang produktif, sektor realnya yang tumbuh sehingga kebutuhan energinya ikut bersama itu. Nah kalau itu yang terjadi, kita bagus karena nanti pertumbuhan energinya tidak sebesar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Itu idealnya seperti itu, karena itu akan dibarengi dengan ujung-ujungnya kan sebenarnya competitiveness kita secara negara dibandingkan dengan negara lain. Nah kalau itu secara jujur kita harus bilang bahwa kita punya PR banyak di situ dan kita harus jalanin. Itu kan bukan urusan swasembada energi atau bukan, tapi bagaimana faktor energinya itu menjadi yang lebih kompetitif dibandingkan negara lain. Dan selama akses ketersediaan itu ada, masalah affordability kita pasti akan mengadres orang-orang yang nggak bisa bayar untuk beli. Jadi orang dikasih untuk bisa beli gitu. Tapi untuk yang lain-lain itu kaitannya terkait dengan efisiensi penggunaan energi harusnya. Nah kalau harganya relatif murah, otomatis jadinya secara relatif jadinya, saya kasih contoh aja. Misalnya batu bara buat PLN itu masih disubsidi, harganya 70. Otomatis kan si energi terbarukannya jadi seolah-olah lebih mahal karena dia tidak disubsidi. Yang disubsidi batu baranya gitu ya. Tapi kalau batu baranya dengan harga pasar otomatis yang energi terbarukannya jadi jauh lebih kompetitif gitu. Nah gituannya tuh nggak ada. Nah, itu kan butuh reformasi. Betul. Ini
seru banget sih. Kita jadi berenergi ya. Tapi jadi sangat tercerahkan gitu bahwa sebenarnya Indonesia sangat berposisi penting banget, apalagi di punya OPEC potensi, ya, punya potensi besar. yang besar. Tadi aku juga tanya, emang banyak yang mau investasi sini? Banyak gitu ya. Semua orang mau, semua negara juga ngeliat bahwa potensi Indonesia juga besar. Berarti sumber kita masih banyak ya Pak. Masih bisa bilang ya mumpung masih begitu harusnya kita ya, sangat itu ya. Dia makanya. Nggak tahu nih. Ini kalau kayak gini mulainya dari mana nih? Gitu. Kan kita harus optimis ya. Kita harus optimis gitu ya. Dan itu kita cari solusi gitu ya. Dan kita mengingatkan bahwa banyak hal-hal yang seharusnya gini. Kalau energy security atau net zero emission dan sebagainya, itu kan yang bisa memberikan action untuk menghasilkan hal seperti itu adalah pelaku usaha. Betul ya? Pelaku usaha baik swasta, BUMN atau apapun juga, dia pertimbangannya sederhana, return on investment. Kalau return investmentnya nggak masuk, termasuk BUMN, dia nggak akan berani melakukan itu, gitu ya. Nah, supaya itu terjadi, kan price signals dari itunya kan harus benar gitu. Bolehlah subsidi, tapi kan harusnya itu sementara. Atau kalau kita mau yang investasi, jadi subsidi untuk sesuatu yang pemerintah itu memberikan supaya misalnya skala ekonominya dapat dulu kayak mobil listrik dan sebagainya itu kan butuh dukungan gitu ya, infrastruktur energi dan sebagainya itu silakan pemerintah, itu bukan subsidi, itu investasi. Tapi kalau harga dibuat murah terus-terusan untuk semua kalangan yang akhirnya pemborosan atau bahkan penyelewengan gitu ya, misalnya ngoplos 3 kilo itu harusnya konsumsinya nggak segitu gitu ya, tapi orang make untuk dioplos ditaruh di 12 kilo atau di 50 kilo karena beda harganya sangat besar. Jadi dia kayak gitu, itu kan harusnya ada cara untuk tidak jadi seperti itu. Memang pengelolaannya menjadi tantangan karena kan nanti akan selalu ada orang-orang yang berkepentingan itu menggunakan hal-hal yang sifatnya ekonomik populis. Jadi misalnya, ini untuk rakyat banyak berapa sih kecil, kalau itu kita take care gitu ya, uangnya dikasih, energinya tersediakan dan sebagainya. Sisanya itu kayak gitu-gitu itu nggak mudah karena harus membiasakan orang, kan kita udah membiasakan memanjakan sehingga akhirnya orang-orang itu terbiasa dengan ini dan ada beberapa pihak-pihak yang diuntungkan dengan itu, jadi akan selalu jagain gitu ya untuk hal ini tidak berubah sehingga status quo. Tapi pertanyaannya adalah seberapa lama hal itu kita bisa kuat. Ini kan jadi time bomb karena volumenya terus meningkat padahal kita kebutuhannya banyak. Siapa sih yang sebenarnya anti dengan makan bergizi gratis? Kan itu bagus banget gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya duit, masa kita mau ngorbanin yang lain? Nah, ini memang trade off ini yang harus selalu dihitung gitu, yang dijagain supaya optimalnya itu ada. Nah, kenapa kita butuh orang-orang yang harusnya pintar dan mengkaji dan cost benefit dan sebagainya? Itu kan untuk ngelihat optimalnya ada di mana. Kalau optimalnya ini nggak berdasarkan evidence base ya. Kalau optimalnya ini nggak mau didengerin, ya agak berat. Itu. Padahal orang maunya kan ngitung gitu. Ya, kayak misalnya disebut bahwa ya ternyata pengaruh dari pengetatan anggaran terhadap ekonomi itu ternyata loh kok dihajar dulu urusan belakangan gitu. Tapi kan harusnya kan dianalisa dulu baru optimalnya yang mana nih gitu ya. Pak, satu lagi aku mau boleh. Tadi Bapak bilang terkait dengan disparitas harga kayak gitu tuh. Bisa kan harga minyak kita juga tahu berapa bulan terakhir lumayan naik terus ya Pak ya. Dan udah di atas 70-an juga rata-rata ya Pak. Terus harga BBM juga kita bisa dibilang yang untuk non subsidi lah kita katakan naik juga kan seiring dengan naiknya harga minyak mentah. Bisa dibilang nggak sih Pak sekarang tuh memang sudah eranya harga energi yang lebih mahal daripada era-era sebelumnya, gimana nih? Aku rasa enggak, tapi volatilitasnya sangat berat. Jadi naik turunnya itu yang agak berat gitu ya. Dan itu nggak bisa diprediksi. Nah itu kenapa dari awal kita udah mulai kan, kenapa OPEC itu penting. Kebayang nggak kalau nggak ada OPEC?
Oke. Kalau nggak ada OPEC, harga tuh bisa naik tinggi banget, Nggak bisa bisa turun mengontrol. banget Atau gitu ya. bisa Karena mengontrol. ya karena mereka punya kapasitas. Atau justru gini mungkin, apakah kemudian kita sudah mulai harus dibiasakan Iya. membayar sesuatu yang Harga volatil itu, Pak. Iya, yang sebenarnya karena selama ini kan kita kayak disupport, dimanjakan itu dalam dengan tanda subsidi. kutip. Iya. Aku sih ngerasanya harus ada tugas pemerintah untuk volatility itu tidak terlalu. Jadi pemerintah itu bagusnya jadi buffer gitu ya. Jadi Tetap buffer menjaga pada daya saat beli. buffer itu kalau pas ketinggian, tapi harusnya pas harga itu relatif rendah kan kita bisa adjust. Memang kan kita nunggu dulu kapan bagusnya gitu ya, kapan bagusnya. Memang berat nih karena nunggu bagusnya itu kan sebenarnya Kementerian Keuangan tuh selalu ngelihat bahwa kita bukan jadi cheerleader gitu, tapi kita kontra itu ya, kontra balik kalau pas harusnya kita prihatin dia gerojokin. Iya. Pada saat kita sebenarnya pada kondisi yang cukup baik. Harusnya diketatin. Iya. Nah, kondisi-kondisi itu tuh kadang-kadang waktu digojokinnya harus, tapi begitu mengetatkannya berat. Jadi waktu melakukan adjustment untuk melakukan pengetatan itu kita susah untuk melakukan itu karena akan ada orang-orang yang menganggap bahwa ini tidak populis gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang agak tidak terlalu menguntungkan buat kita gitu ya, karena untuk ngeluarin kita dari, kan harus ada ya kayak apa ya, pil obat itu pil pahitnya adalah. Nah, pil pahit ini kita nggak berani ngasih karena takut jadi nggak populer, nggak dipilih lagi, nggak apa gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu membuat pengambilan kebijakan itu terlalu short sighted, nggak bisa ngelihat jangka panjang yang. Nah, ini menurut saya agak bahaya karena kemampuan kita itu pada suatu saat pasti terbatas. Berapa besar sih kita bisa sanggup minjem? Berapa besar sih kita bisa mensubsidi ini terus untuk suatu hal-hal yang katakanlah kurang produktif. Sementara kita butuh hal-hal yang produktif lagi. Termasuk makan bergizi gratis itu menurut saya akan bagus jadi produktif karena itu investasi. Tapi untuk yang hal-hal yang tidak produktif harusnya kita bisa kurangi dong gitu ya, dengan cara memanagenya dengan baik, memberikan pengertian dan sebagainya dan seterusnya, dan melakukan governance yang memang betul-betul bisa mengadres masalah-masalah itu demi tadi ambil pil pahitnya untuk masa depan yang jauh. Kan kita ya, saya udah berumur gitu ya. Saya pikir kan anak cucu nih. Betul. Anak cucu nih kan. Kalau misalnya kita nanti waktu suatu saat mereka bilang tuh, bapak kakek gue tuh ngapain aja dulu gitu ya. Orang ngerti energi lagi kok nggak ada masukan yang benar gitu. Ya ini bukti juga nih, aku udah tuh mencoba ngambil edukasi ya Pak. Oke. Ini menarik ya. Aduh, kayak dari A to Z semuanya. Dan mudah-mudahan masih banyak yang belum nih sebenarnya nih. Kamu mau apa lagi mau atau kita buka 3 hari 3 malam aja ya ini ya podcast ada ya. sesi berikutnya nih. Kita next section kita ngomongin energi nggak berhenti di sini doang dong ya. Pasti kita harus lanjut karena ini berkaitan juga dengan hidup orang banyak, berkaitan juga hajat hidup dengan orang banyak, bukan hajat hidup orang banyak, hajat hidup semua orang. So iya, semua orang mendominasi gitu kan. Jadi kita nggak akan berhenti di sini ngobrolin energi ya. Pasti konten energi seksi ya pasti bakalan terus berlanjut. Tapi yang jelas ini udah kasih kita bridging informasi bahwa sebegitu pentingnya energi di Indonesia, dan Indonesia juga sebenarnya sepenting itu gitu ya kalau dilihat dari kacamata banyak negara, dari geopolitik, tentang kekayaan sumber daya energi kita gitu, yang mungkin masih harus lebih apa ya Pak, concern pengelolaannya lebih lebih apa? Kok kata-kata lebih agile gitu ya, lebih agile. Tidak membatasi diri sendiri. Membatasi diri sendiri itu hampir sama dengan nembak kaki kita sendiri. We're shooting on our foot. Bahaya kalau udah kayak gitu. Iya. Tapi semoga masih ada optimisme. Sangat ya, Pak. harus ada optimisme. Dengan kekayaan kita yang apalagi nggak cuma migas, kita juga punya batu bara tadi Bapak Wawan bilang, dan juga energi terbarukan kita juga masih besar ya Pak, yang belum diutilisasi dengan optimal ya Pak. Iya betul banget. Nanti kita akan sambung lagi mungkin kalau seandainya Sobat Cuan ngerasa kayaknya pengen tahu lebih detail lagi tentang ini apa gitu. Bisa ya. Di YouTube kita banyak kan, karena kita tuh penontonnya di konten ini banyak banget, jadi bisa dan mudah-mudah, ratusan mudah-mudah. Makanya kita butuh ilmu, insight. Yes. Jadi setiap kali itu viewsnya tuh bisa ratusan ribu. Jadi kalau misalnya ada ide, mungkin apa sih yang mau kita bahas soal energi, pengen tahu apa sih gitu ya.
bisa langsung Bisa. aja tinggalin komentar. Nanti kita bisa undang Pak Wawan lagi. Oh, iya, Pasti dong, anytime. ya Sesi kan? berikutnya. Karena ahlinya kita udah ketemu Ahlinya. ahlinya Kita ya. harus berbicara dengan emang orang yang Yes. ahlinya biar ketemu solusi yang pas nih. Betul. Yang jelas terima kasih Pak Wawan, thank you Makasih banyak, Makasih makasih Pak banyak. Wawan. Dan juga Mbak Wilda, terima kasih. Iya. Kita bertiga pamit ya. Terima kasih Sobat Cuan. Dadah.